Ini yang mana? Yang sedekah 2 juta? Oh iya. Bapak. Bapak tinggal di mana? Yang sedekah 2 juta berapa orang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jakarta Timur, Keramat Jati, Pak Haji. Sehari-harinya apa, Pak? Usaha dagang makanan. Dagang makanan? Iya, nasi Padang. Nasi Padang? Iya. Sendiri apa istri yang jualan? Berdua sama istri. Istri mana? Nggak ikut. Oh iya. Ini yang sedekah 2 juta namanya Yana Sahyana. Siapa ya? Bapak? Jainal mana? Saya. Oh Bapak. Ya. Oh ini namanya siapa ya? Oh Teman ikut. saya. Oh iya, ibu siapa? Hah? Oh yang nge-vlog. Oh iya. Jadi Bapak dagang nasi Padang join atau sendiri? Sini Sendiri, Bu, Pak saya Haji. kalingan nggak lihat nih sini nih. Dagang sendiri, Pak Haji. Apa? Usaha sendiri. Usaha sendiri. Iya. Nggak berdua sama istri. Ya, termasuk sama keluarga. Sama keluarga. Ya. Oh iya, permasalahannya apa, Pak? Dagang. Ada permasalahan nggak? Ya, usaha macet ya. Usahanya macet. Kayak Iya. gimana macetnya? Ya, sepi pembeli. Oh, sepi pembeli. Oh iya. Ya. Tadi ajarin ya. Iya. Yuk, Bapak. Nama? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Yana Sahyana. Ya. Saya baru setahun ini pensiun. Pensiunan dosen ya Pak. Oh pensiunan. Iya, baru setahun sekarang. Tinggal di mana? Di Bandung, di Rancaikek. Oh di Bandung. Iya. Oh iya. Jadi pensiun udah berapa lama? Baru 1 tahun Pak. Nah selama setahun apa kegiatannya? Kegiatan kebetulan saya juga ngajar juga di universitas yang lain seperti di Ciamis, di Galuh Pak. Terus rumahnya di Rancaikek, ngajar di Ciamis. Iya. Di Laju, pulang pergi. Kadang-kadang seminggu 2 kali lah. Oh. Nah ini permasalahannya apa nih sekarang? Masalahnya kebetulan saya punya utang gitu aja Pak. Oh, berapa? Ya banyak sekali Pak, bekas rumah gitu. Nah, di mana? Di Rancaikek. Dulu kan di komplek, di PDN. Nah, sekarang kan pindah ke sana kan pinjam gitu lah. Iya. Jadi mohon bimbingan. Mudah-mudahan bisa segera lunas lah gitu. Utangnya ya? Iya. Tadi ajarin ya? Iya. Boleh. Bapak, nama? Tinggal, Pak, minjem mic-nya. Pak, kasih mic-nya, Pak. Nama? Saya Ramli. Tinggal di? Di Bekasi, Pak. Sehari-harinya apa? Ya, rumah makan. Sama? Ya. Nah, Bapak enggak sama Bapak satu rumah makan apa beda rumah makan? Beda lah. Oh, beda. Ini di mana Bapak tadi? Keramat Jati. Ini di? Bekasi. Oh iya. Nah, Bapak tahu RDI dari mana? Nah, saya kan udah sering ke sini, Pak. Mengantar orang segala Oh macam. iya, yang sama si Ibu. Iya. Sama Ibu. Cuman saya tadi ditelepon sama dia, "Do, antarin saya ke sana, saya sendirian iseng nih," katanya. Oh iya. Saya ikut aja udah gitu. Iya. Rumahnya gimana? Nah, itu makanya saya ke sini ya. Promosi sini, promosi. Oh iya, boleh. Sini ayo promosi lagi, ulangi lagi kayak kemarin. Promosi rumah sini. Sini promosi. Sini promosi. Duduk sini. Yuk promosi.
Yuk. Dimulai dari mana Pak? Dari Saya punya rumah, ada tempat usahanya rumah makan. Di jalan ini, nomor ini. Letaknya strategis. Kamarnya berapa, kamar mandinya berapa, tingkat. Yang berminat hubungi di HP nomor saya. Saya mau jual harganya berapa? 1 miliar atau mau jual 950 atau mau dijual berapa? Yuk mulai. Saya Ramli ingin menjual rumah di lokasi di Harapan Baru 2 Bekasi. Jalan apa? Di Jalan Harapan Baru Raya, Blok G1 nomor 11. Saya rumah terdiri dari bangunan sekitar 6 kali 12 atau 72 meter. Bangunan 2 lantai, di bawah ruang usaha, satu dapur, 1 kamar tidur, di atas 2 kamar tidur, 1 kamar mandi. Saya ingin menjual rumah itu 1 miliar. Bagi yang berminat, hubungi nomor saya di 081 31 80 77 488. Ulangi lagi, sekali lagi. Saya Ramli ingin menjual rumah saya di Perumahan Harapan Baru 2 Bekasi, Blok G1 nomor 11. Rumah yang saya jual dengan beberapa fasilitas, 1 ruang usaha, 1 kamar tidur, 1 dapur, dan lantai atas 2 kamar tidur, 1 kamar mandi. Saya ingin menjual rumah saya 1 miliar rupiah. Bagi yang berminat, silahkan hubungi di nomor saya 08131 80 77 488. Sekali lagi nomor HP-nya. Bagi yang berminat dan ingin membeli rumah saya, hubungi saya di nomor 08131 80 77 488. Oke, sekali lagi nomor teleponnya. Sekali lagi. Bagi yang berminat, rumah saya hubungi di nomor 081 31 80 77 488. Oke, sip. Ayo duduk. Ya. Nah, Ibu nama, mana mic-nya? Ibu nama, mic-nya? Nama saya Ani Sundari. Ani Sundari, tinggal di mana? Kediri. Hah? Kediri. Kediri? Iya. Oh iya. Sehari-harinya apa? Ya rumah tangga. Hah? Bantuin suami rumah tangga. Rumah tangga. Ibu rumah tangga? Iya, ibu rumah tangga. Oh Bantuin iya. suami di rumah usaha mie ayam. Yang dagang mie ayam siapa? Suami. Oh suami. Iya. Dagangnya di rumah apa di kios? Di rumah. Rumah. Pakai gerobak apa enggak? Enggak. Oh enggak. Udah berapa lama dagang mie ayamnya? Maaf Pak Haji, ini kan suami baru. Suami yang pertama anaknya berapa? 3. Cerai mati, cerai hidup. Hidup. Suami yang kedua, cerai Meninggal. mati, cerai hidup. Meninggal. Meninggal. Iya. Suami yang ketiga, cerai mati, cerai hidup. Ini belum. Masih masa rumit. Hah? Rumit. Rumit. Iya. Yang karena dagang kan- mie ayam ini rumit. Iya, karena dari ini kan dijodohin toh Pak Haji. Jadi apa itu? Suami yang pertama cerai hidup. Ya, Nikah lagi sama suami yang kedua cerai mati. ya. Nah ini sama yang dagang mie ayam ini belum Belum punya anak. punya anak. Iya, masih 6 bulan. Pernikahan. Iya. Oh iya. Tapi dari pernikahan 1 minggu belum ada itu selalu ribut sampai sekarang. Jadi ribut aja bisa satu rumah. Iya, ributnya tuh masalah sepele aja. Apa? Kayak macamnya saya masak kebanyakan gitu kan. Kan ada karyawan kan. Kayak ibaratnya masih sisa piring gitu ribut. Gitu, suami nggak mau. Pokoknya harus ngepas gitu loh. Sayur itu makanan apapun harus ngepas, nggak boleh lebih gitu. Terus kalau sayur juga gitu. Kalau beli harus ngepas gitu. Padahal uang Berarti alat kelamin ibu nggak pres dong. Harus pres alat kelamin ibu. Buktinya selalu apapun lebih. Hah? Selalu apapun lebih loh Pak Haji. Apa? Selalu lebih. Selalu lebih. Oblak dong.
Saking kecilan mungkin ya. Saking kekecilan, ya ampun. Belum disurvei, masa udah tahu kekecilan? Mungkin. Mungkin. Ada lagunya mungkin. Nah, singkat ceritanya, Nah dulu ibu bisa nikah sama dia perkenalan berapa lama kok langsung diputusin nikah sama yang ketiga ini? dijodohin guys. Dijodohin berapa lama abis kenalan salaman terus nikah? Kan waktu itu kan yang jodohin kakaknya. Kakaknya dia. Terus kakaknya dia itu suaminya itu paman saya. Apa? Paman saya. Oh iya. Paman gitu kan. Jadi kan waktu sama almarhum itu kan 5 tahun saya menjanda. Gitu, tulang punggung keluarga kan kerja untuk anak, untuk orang tua, sakit sampai meninggal. Terus dia mungkin tahu berhari saya bertahun-tahun kan di perantauan, nggak pernah pulang. Anak aja yang nomor 3 ini dari SD kelas 1 sampai kelas 4 nggak pernah ngunjung saya, selalu tak tahu di pesantren. Gitu. Nah mungkin kakaknya itu menjadiin sama saya karena kan yang mantannya dulu katanya nggak mau sholat, nggak mau apa gitu katanya, makanya jadi saya. Jadi singkat ceritanya itu 1 minggu itu langsung pernikahan tuh Pak Haji. Dia juga intinya kan niatnya kan cari imam yang bisa didik saya, karena saya bertahun-tahun kan hidup perantauan gitu. Yang pertama dijodohin, yang kedua tadi sendiri, yang ketiga jodohin. Tapi singkat banget yang ini gitu. Serba apapun selalu salah gitu. Kesalahan satu langsung. Nah dulu waktu seminggu kenalan nggak kelihatan belangnya? Nggak tahu karena kakaknya aja sendiri itu aja nggak bilang gitu. Cuma dia cari istri yang mau bisa sholat ngaji, nggak usah disuruh-suruh gitu loh Pak Haji gitu. Dulunya kan nggak sholat gitu loh. Jadi nyarinya kayak gitu. Terus akhirnya singkat ceritanya ya udah aku pokoknya cari imam yang sabar dan bisa didik aku yang lebih baik. Itu bener kan imam bisa didik kamu, berarti kan kalau kamu masaknya kelebihan kan boros dimarah-marah kan wajar. Iya, tapi kan uang 100.000 Pak Haji, uang 100.000, karyawan 6, rokok harga 22. Terus gimana caranya Pak Haji? Ya kan tuh imam, namanya imam kan irit, kamunya harus bisa. Jadi iya, harus lebih kan. Ucapan adalah doa. Iya, harus. Coba lebih. Kamu ralat dulu, Allah sekarang saya tukar tambah deh. Tapi lebih cari yang lebih ganteng ya Jai. Iya, lebih ganteng. Ya Allah. Lebih sayang, amin. Lebih ganteng sayang, amin. Royal. Amin. Duitnya nggak perhitungan, jadi dia ngebel. Mama lagi di mana? Maunya sih, Pak Haji. Mama lagi di mall, lagi makan-makan. Ya udah. Aduh, Pak Haji, kalau seandainya kayak gitu, puji syukur, sangat-sangat syukur saya. Ibu bersyukur. Iya, sebenarnya nyarinya kayak gitu, tapi gitu. Iya, tapi kenyataannya nggak kayak gitu. Dari ini ada. Sorry, maaf. Ya ibu jadi ibu suaminya tuh perhatian, jadi ibu yang perhatian, yang ganteng, yang sayang, amin. Yang duitnya royal, amin. Gitu. Ya amin. Kasarnya, mama lagi di mana? Lagi belanja. Mama lagi mana? Lagi makan. Ya udah, nanti papa ganti ya, mama belanja ya, nanti kasih bonnya nanti papa ganti. Gitu, mama lagi ngapa? Lagi makan. Ya udah nanti diganti. Yang kayak gitu yang royal, ada gak? Ada, gampang. Kalau yang udah terjadi gimana ya? Pak Haji? Kalau mau dibenahin yang udah terjadi, bisa mbaknya paksain remes alat kelamin mbaknya, ilmu suwuk, ilmu kearifan lokal, disentuh kulitnya suami. Mbaknya kalau manggil suami apa? Pak. Nah, mbaknya remes dulu, mbaknya nepuk, Pak, aku mau ke pasar dulu ya, Pak, aku ini. Terus lakukan, Mbak. Kemarin kita ada tamu, Mbak. Ini luar biasa. Dia taklukin suaminya 99 hari langsung takluk. Gaji suaminya 500 juta sebulan. Semuanya duitnya di-store ke dia. Tadinya kalau nyetor gajinya cuma 100. Yang 400 dia nggak storein. Kan dia nggak tahu gajinya berapa. Yang penting namanya dikasih ya udah. Ya. Alhamdulillah sekarang Mbak 500 jutanya sebulan dikasih sama dia. Kemarin tes privat yang kedua.
Nah mbaknya tinggal taklukin aja, remes alat kelaminnya, mbaknya sentuh ke kulitnya. Kalau mbaknya mau cebok, air cebokannya buat masak makan sekeluarga. Tapi diutamain buat dia. Suami saya nurut, manut, katut. Suami saya takluk, suami saya setia. Suami saya royal, suami saya perhatian sama saya. Begitu. Manjur gak? Manjur. Daripada mbaknya tuker tambah lagi. Yang sekarang aja diperbaikin, dipasangin aksesoris. Ibaratnya gitu, gak usah tuker tambah. Iya. Tinggal dibenahin lagi gitu. Iya. Bisa gak? Bisa lah. Masa gak bisa? Maaf Pak Haji, gini, maaf sebelumnya. Awalnya kan saya baru kenal RDAI ini kan baru aja 2 mingguan lah kurang lebihnya. Tapi alhamdulillah waktu itu saya sudah praktek ke suami. Dulu tiap masalah sepele aja kan selalu musir, selalu kayak ibaratnya kan kamu kenapa diam, kamu nggak terima, ya udah kamu pulang saja, selalu gitu. Tiap berantem apapun selalu ngomong kayak gitu. Oh dia ketus sewot. Ya, terus pokoknya apapun didengerin, salah benar dengerin gitu kan. Terus alhamdulillah saya tahu apa itu Pak Haji ini, saya praktek sudah. Dulu kan awalnya kata-katanya kan negatif, kata-kata kayak mata, mulut, kator lah intinya kayak gitu. Enggak saya sebutkan ya Pak Haji ya. Terus setelah itu saya ketemu Pak Haji ini, saya sudah hebohan gitu. Udah dipraktekin? Sudah gitu, ya alhamdulillah itu terjadi, diem, nggak asik-asik kayak kata-kata negatif, terus muka yang mulut sampai di kata-katain gitu loh. Nah, singkat ceritanya saya sudah hasil, juga saya sudah meraktekin juga masalah yang di warung kan. Di warung itu juga sama cebokan sama air kencing. Saya sebarin gitu. Ya alhamdulillah rame. Kan airnya kan sepi gitu. Saya sudah, tapi dengan singkat ceritanya, saya kemarin jadian itu saya diseret di depan karyawan. Masalah karena karyawan ada yang kurang ajar sama saya, tapi dia itu malah lebih bela karyawan yang lama, karena yang karyawan yang lama ini dulu itu baygonnya kemana-mana sama mantannya dulu. Gitu. Jadi suami saya itu dulu percaya sama saya, tapi sekarang akhir-akhir ini percaya sama karyawan, makanya kejadian itu sampai nyeret saya di depan karyawan. Terus saya itu langsung takut karena dulu kan KDRT, jadi itu saya langsung minta pulang. Terus itu akhirnya saya pulang jam 5 dipulangkan, terus saya langsung ke sini, tujuannya memang langsung ke sini mendadak gitu. Terus dia jam 10-an dengar dari kakak ipar suami saya, suamimu mengajukan pengadilan kenapa gitu kan. Padahal kamu sudah nurut, gak keluar, gak kemana-mana gitu. Apa bilangnya, ya gak tahu lah, aku nurut, gak nurut tetap ditendang. Udahlah aku memang segini, aku bilang gitu. Jadi sudah di pengadilan mengajukan. Udah. Yang ngajuin cerai siapa? Suami. Oh iya udah. Gitu. Ya udah. Makanya saya kesini sampai ya sekarang. Udah, nanti gitu. kamu nikah lagi yang keempat ya. Aduh, maaf Pak Haji, kayaknya napas dulu deh. Ada kandidat satu ini bagus banget kok. Oh, bandot. Tadi pagi sudah ke situ. Bandot. Ada bandot. Kasih sapi juga makan tadi. Apa? Sudah ngasih makan sapi. Oh sapi. Diem, nah ya ampun luar biasa. Ya ada kawin sama dia ya. Alat kelamin lebih panjang dia daripada suami kamu. Cuma dia agak cukup, kecil. Pak Haji. Hah? Udah cukup. Oh, iya. Ya Allah ya Karim. Ya itu saya harus mendadak ke sini. Jadi sampai sekarang makanya ya ini serba mendadak semuanya Pak Haji. Sebenarnya sih sudah berhasil gitu kalau dilanjutin. Tapi ya wis singkat ceritanya seperti itu. Pernikahan saya dari awal sampai nggak pernah kayak gitu. Kalau diem katanya saya nggak ngikut peraturan dia. Kalau saya ngomong wes mulutnya, kan kamu gitu. Jadi ya Allah sama-sama gitu aja. Mulai kenal ini saya agak pede, jadi nggak terlalu nangis terus. Jadi tambah tak giatin gitu. Mandi pun dimarahi kalau malam. Mandi? Apa sih pandan-pandan kayak gini terus nih. Saya cuma senyum aja. Kadang ketahuan dia ke kamar mandi. Mbaknya tuh terakhir ML sama dia kapan? ML itu pas hari Kamis, Jumat, terus Sabtu saya udah pergi. Jadi ML-nya hari Kamis. Ya. Berantemnya hari? Loh, kalau dia berantem kalau ngadu sama kakaknya sama masnya itu, ya malamnya masih tetap nyari saya. Oh tetap ML? Maki-maki sama saya pun dia tetap yang nyari saya kalau butuh.
Kayak gitu, makanya saya Berantem juga, ML juga. iya, karena mikirnya gini, Pak Haji. Kan orang kalau pernikahan diusir kan, maaf ya, kalau saya pengertian saya itu kan talak Pak Haji itu kan berkali-kali dari pernikahan apa itu berkali-kali itu selalu ngomong ngusir gitu. Sampai kadang saya ya Allah, aku tuh kalau hubungan sama suamiku halal nggak ya kadang gitu. Karena apa selalu berantem selalu ngusir, berantem selalu ngusir gitu. Makanya sampai sekarang tuh saya sudah takut karena pas sudah diseret itu takutnya KDRT kayak yang dulu saya nggak mau. Sebelum terjadi saya minta pulang. Udah saya. Jadi mbaknya nih sekarang ke RDI apa hajatnya? Minta solusi harus gimana saya baikkan Pak Haji karena saya jujur nggak ada rumah. Karena saya hidup sendiri, orang tua juga nggak ada sudah lama. Saya kerja semua apapun tuh dari untuk orang tua gitu. Saya nggak punya rumah Pak Haji. Itu ngontrak saya dulu itu. Terus di barang-barang saya dipindahin ke suami, sekarang dipulangkan lagi gitu. Saya dulu nggak mikir karena mikir orang tua, dua-duanya itu mikir anak, mikir orang tua. Jadi mau mbaknya gimana sekarang? Bingung, bingungnya saya itu mau kerja atau mau gimana saya belum nganu Pak Haji karena di sini itu saya merasa itu kayak seneng gitu karena dengan pernikahan saya itu kan kayak tertekan. Jadi itu waktu masuk di sini Pak Grem ngasih tahu waktu masih di jalan sini Pak Haji itu kayak merasa di jalan masuk itu kayak merasanya ya Allah kok ada getaran enak ya gitu aja saya akhirnya masuk sampai sekarang alhamdulillah gitu. Umur berapa? Saya kelahiran 81 81 jadi 44 44 September ini. September ceria. Ya itu, saya ya Allah. September ceria. Pak Haji, September pas bulan ulang tahunku. Iya. Alhamdulillah itulah. Nah mbaknya udah di sini berapa hari? Kemarin baru kemarin Pak Haji jam 9 udah selesai kemarin itu saya baru datang. Oh iya. Gitu. Nah mbaknya mau di sini mau kegiatan apa di sini yang cocok? Ya, kalau saya dulunya waktu kerja ikut orang itu jaga anak. Jaga anak? Iya, baby sister saya. Makanya saya bawa satu koper karena ada bawa seragam seandainya kalau di sini sudah tenang. Terus saya kan ada jaga Gimana kamu jadi baby sisternya kuda? Khusus sama berarti ya Pak Haji? Ya, jadi kamu netein kuda, ngerawat kuda kecil. Kan ada kuda-kuda kecil tuh. Ya sambil kamu ngomong, kuda pasti hajat saya terkabul ya, cair 10 miliar ya. Amin. Gitu. Amin. Kuda-kuda, kita kan ada kuda-kuda anak tuh yang kuda tuh yang baru lahirin kan nggak ada susternya. Kemarin kita ke itu apa namanya baby sister, dia bilang buat ngerawat anaknya Pak Haji, bukan anak kuda. Gitu. Makanya saya bawa seragam juga, bawa baju kok banyak sekali Mbak. Ya sementara saya. Kalau malam kamu ikut tahajud sama anak yatim, kalau pagi, siang, sore kamu di kandang kuda ngerawat, ngeroskam. Banyak kok Mbak tamu-tamu RDI yang namanya ya Riadoh ya, Riadoh di sini. Dan sambil dia ngerok kuda, sambil dia ngerawat kuda, alhamdulillah tuh 100% hajian terkabul. Iya. Ada tamu saya yang enggak laki-laki ya, enggak mungkin dia kawin, enggak mungkin. Karena wajahnya super jelek. Iya, kuda aja nggak mau sama dia, kuda betina nggak mau. Dia khusus ngerawatnya kuda laki aja. Alhamdulillah dia ngerawat kuda, sekarang istrinya cantiknya luar biasa. 2, langsung 2, bukan 1, 2. Padahal dulu boro-boro ada yang mau, nggak mau dia. Saya bilang udah lo ngerawat kuda gue tuh, dikerok sambil lo ngomong. Semua wanita, semua perempuan suka sama saya. Saya pikir manusia, nggak tahu ya kuda yang suka sama dia. Tuh, coba lo paksain. Bisa gak? Bisa lah. Dia nggak mungkin nggak bisa. Iya, sambil lo ngerawat. Kemarin kan saya kan punya anak yang di pesantren tuh Pak Haji. Jadi tuh kan kemarin kalau saya tuh maunya tuh niatnya tuh di sini gitu kan. Tapi nanti kan
anak saya kan di pesantren siapa yang gitu. Saya mikirnya 2 kali gitu. Mikirnya. Kalau mbaknya masih mikir nggak bisa mbak, karena di Ya. RDAY itu sifat 18 kalau mbaknya lihat di 18 nggak boleh Iya. mikir. Orang selama mikir saldonya pas-pasan. Orang yang tukang mikir saldonya pas-pasan. Udah itu aja. Iya, mulai pergi dari sini itu anakku gimana ya, aku bilang itu. Padahal aku Mikir kepingin gak sini. tuh? Ya mikir memang Oh, salah boleh. ini. Sifat 18 Pak Haji. Salah saya gitu ya. Nggak boleh. Kalau Iya. mbaknya masih mikir angkat tangan. Nanti lu pikirin aja dulu ya. Oke. Baru diobrolin ya. Oke Pak Haji. Makasih. Buat bapak yang dagang mie ayam berdua, satu lagi apa tadi? Yang tengah? Oh minta Bapak apa kegiatannya sehari-hari? Pensiun. Pensiun selama pensiun apa setahun bapak? dosen. Iya dosen. Ya. Terus hajatnya ke RDAY apa tadi? Hajatnya itu pengen lunas utang. Terus terang aja. Terus juga pengen punya modal itulah. Karena saya punya pemikirannya, punya cita-cita. Bapak itu, mau punya modal berapa? 10 miliar cukup gak? siap, cukup. Oke. Jadi bapak bertiga sama ibu nanti diterangi sama bapak yang tadi saya kirimin tuh videonya. Coba terangin. Jadi kalau bapaknya nggak yakin, nggak bisa. Bapak harus yakin dulu. Bapak harus yakin. Maksudnya? Bapak harus yakin dulu di dalam Ya, hati. yakin, Bapak udah, harus udah. yakin. Nggak mungkin. Lu kan masih mikir besok setelah gue pensiun apalagi nih? Gue lagi perlu duit nih 10 miliar. Oh itu memang itu perencanaannya gitu. Nggak boleh Pak. Di RDAY Pak tanpa kerja duit datang 10 Siap miliar. kalau gitu. Tanpa kerja duit 10 miliar. Siap. Pak, karyawan saya yang ngurusin kuda, besok kan kita mau ada lomba kuda internasional, piala presiden, kuda di Anantia besok. Ada 620 ekor kuda besok lomba. Salah satu kita ngirim kuda 6. RD besok ngirim kuda 6. Di sana lomba kuda besok. Lomba internasional presiden. Nah, tadi staf saya bilang, Pak, kita mesti sewa baby sister, Pak. Buat apa? Buat ngerawat kuda. Ah, ini baby sister datang sendiri. Lo sebelumnya kerjanya apa? Iya. Iya, namanya apa tuh? Hah? Ah iya, tuh ada. Cuma ini namanya baby horse. Baby horse. Gitu Pak. Jadi Bapak tenang aja. Jadi ucapan adalah doa. Kita kebanyakan mikir Pak. Orang besok kok hari Kamis, hari ini kita malam udah mikir. Kata Allah ya nggak boleh dong. Nggak boleh. Ada gak sih contohnya? Ada Pak. Lu kasih tahu pakai mic. Siap. Bapak, ibu. Apa yang ditekankan Pak Haji tadi? Yang utama yang menjadi pondasi adalah harus yakin. Yakin ini menjadi pondasi. Pondasinya. Apapun aktivitas amalan yang kita lakukan, tapi kalau tidak dipondasi dengan keyakinan, maka akan roboh. Pondasi Akan juga sia-sia. nggak boleh pondasi cuman 10 cm loh Pak. Pondasinya kalau bisa dalamnya tuh 0,5 meter. Minimal. Bahkan kalau bisa dalamnya 1 meter. Saya udah yakin Pak Haji. Belum. Kurang dalam. Tambah dalam lagi. Lo lihat nih. Soalnya ini kan tanahnya gelombang. Tanahnya. Paku bumi. Hah? Pakai paku bumi. Pakai paku bumi. Lebih dalam lagi. Karena kita lagi mau bangun gedung. 70 lantai. Begitu. Ini kan kita enggak. Saya udah yakin Pak Haji. Belum. Gak mungkin yakin kayak lu begitu. Karena hajat kita gede 10 miliar. Jadi Bapak mesti yakinnya ditancepin. Kayak rumah. Kok rumahnya retak-retak? Pasti pondasinya itu nggak dalam. Pasti semennya nggak maksimal. Pasti. Lanjut. Jadi utama di situ. Nah, apa yang mau dikuatkan oleh Pak Haji dalam hal ini tentang keyakinan, ada ilmu yang diberikan Allah melalui ayatnya di Al-Quran. Dan itu kan butuh keyakinan. Kalau nggak yakin berarti
Tidak bisa, karena ini adalah kisah yang disampaikan Allah kepada kita untuk membuat keyakinan kita. Maka keyakinan dulu bahwa kalau kita yakin Al-Quran ini benar, maka kisah itu bisa kita terapkan untuk diri kita. Tapi kalau nggak bisa, maka apa dikatakan Pak Haji? Harus yakin dulu. Yakin Quran menjadi petunjuk saya. Dengan kisah itu, dengan cerita seperti itu, bisa saya copy paste. Saya bisa juga seperti itu. Apa itu yang menjadi motivasi dari ayat Al-Quran itu? Di mana itu yang harus bisa kita ambil pelajaran? Bapak Ibu ambil pelajaran dari satu ayat Al-Quran di surat Ali Imran. Ali Imran itu artinya kan keluarga Imran. Imran itu adalah bapaknya Siti Maryam. Nggak datang yang punya Maryam. Siti Maryam itu bapaknya Imran itu. Ambil di satu ayat saja, ayat 37. Boleh dibuka. Kalau mau dibuka, ayat 37. Itu kisah yang menguatkan kita bahwa rezeki itu bisa Allah datangkan kepada kita. Apa itu? Maryam itu adalah seorang gadis yang disucikan. Dia tidak pernah keluar. Disiapkan untuk beribadah terus di mihrabnya istilahnya. Di mihrab itu tempat ibadah. Tidak pernah masak, tidak pernah belanja, pokoknya ibadah saja, munajat kepada Allah. Apa yang terjadi di situ? Zakaria setiap saat menengok kondisinya Maryam, pasti di sisinya tersedia makanan, buah-buahan, bahkan makanan dan buah-buahannya itu bukan buah-buahan dan makanan yang musim saat itu. Di saat itu tidak ada musim durian misalkan, di situ tersedia durian. Di saat itu tidak musimnya apel, di situ tersedia apel. Apa saja tersedia di situ. Jadi menjadi surga yang dinikmati di dunia oleh Maryam. Ditanya oleh pamannya, Zakaria itu adalah pamannya Maryam yang dititipi untuk merawat. Karena Imran meninggal dunia, tinggal diurus oleh ibunya. Maka untuk menjaga dititipkan di pesantren lah begitu. Tapi tempat khusus. Sementara Maryam tidak pernah masak, tidak pernah belanja, tidak pernah GoFood, tidak pernah order nasi Padang, ya Mas ya. Tapi di situ tersedia. Maka Zakaria bertanya, di ayatnya di situ bertanya, Maryam, dari mana itu makanan yang sebanyak itu setiap hari ada di sisimu? Wajar kan itu pertanyaan? Wajar. Tapi yang tidak wajar adalah jawabannya Maryam. Yang menjadi ilmu bagi kita nih, semua. dengerin jawabannya nih. Alhamdulillahnya Maryam jawabnya bukan nggak tahu, tahu-tahu ada. Ya, kalau jawaban itu berarti tidak bisa kita copy. Dari mana? Kita kan nyari-nyari. Mungkin dari Padang yang ngirimin gitu ya, nasi Padang. Ini Padang lagi bangkrut. Padang lagi bangkrut. Yang ada dikirimin piringnya doang, iya, sama bil tagihan. Nah, kalau jawabnya Maryam seperti itu kita tidak bisa menjadi ilmu. Tapi apa jawaban Maryam? Ini semua berasal dari Allah. Artinya apa? Karena dengan kedekatan Maryam beribadah kepada Allah, maka Allah menjamin rezekinya. Bapak waktu
lahir bayi oe kan dijamin sama Allah. Herannya tete ibunya datang tuh deketin mulut bapak. Tapi giliran seusia saya, apakah tetenya datang? Enggak, saya nyari tete. Betul gak Pak? Bapak nyari tete gak? Jawab lu, kalau enggak gue sambit kacamata lu. Ini mumpung kacamata gue nggak pakai deh. Waktu kita bayi Pak, bayi teteknya deketin ke mulut kita, betul? Tapi di saat kita usia 50 tahun, mulut kita nyari tete. Percaya gak Pak? Iya. Yang bener lu. Oh, ibu yang deketin tetenya ke sana. Iya Pak, karena dia gengsi. Ya udah kalau bisa tidur, oh tadinya mau ya udah aku ngusir sendiri. Gue pesen kayak dia 3. Gue pesen kayak lo 3. Dibungkus. Karetnya 2. Orangnya gengsi, nggak mau. Oh iya. Pokoknya gengsi lah intinya. Ya saya yang sering. Mendingan gue gengsi ya. Biar tetenya nawarin gue semua ya. Oh dasar lo. Lanjut bos. Ya. Ini judulnya TTE sekarang ya. Jadi dengan jawaban Maryam yang seperti itu, berarti itu ilmu bagi kita. Ilmu apa? Ilmu keyakinan bahwa rezeki yang kita butuhkan itu Allah dengan mudahnya, dengan kehendaknya menghadirkan ke hadapan kita. Maka dari pertanyaan yang disampaikan Zakaria kepada Maryam itu dicontek dong. Dicontek. Oleh Zakaria. Kenapa dicontek? Zakaria sudah lanjut usia. Istrinya sudah lanjut usia dan mandul. Tidak punya anak. Belum punya anak. Maka dengan keyakinan yang seperti Maryam jalan itu, maka Zakaria juga ke mihrabnya Zakaria, tempat ibadahnya. Mohon hajat kepada Allah dengan penuh keyakinan, diiringi oleh ilmu yang diberikan oleh Maryam tadi, maka Zakaria mohon keajaiban dari Allah, anugerah dengan apapun kondisinya, mungkin pasti bisa punya anak. Saat sholat berdiri, saat berdiri masih berdiri, itu sudah dijawab oleh Allah. Kamu pasti punya anak yang bernama Yahya. Gumun dong, heran dong, apa iya Allah? Ini. Maka untuk menutup ilmu 18 biar tidak keluar, apa tandanya Allah? Maka Allah mengunci mulutnya untuk tidak bisa bicara, tidak mampu untuk berkomunikasi dengan manusia. Selama berapa? 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena proses 3 bulan itu berarti rahimnya sudah jadi. Biar tidak komen. Keguguran. Biar tidak keguguran. Karena kalau komen, disitu kan bilang, kamu tidak akan tandanya kalau Allah memberikan keturunan, kamu tidak bisa berkomunikasi, berbicara dengan manusia. Jadi, kalau tidak dikunci oleh Allah, dia komen, mikir, oh iya Allah piye kok iso nganu aku gini. Apa mungkin kan gitu kan? Ragu-ragunya keluar, komen, cerita ke orang, dibully. Akhirnya jadi jengkel, cerewet dari mikir komen itu. Maka oleh Allah dikunci untuk tidak berkomunikasi. Sebenarnya kalau mulutnya dikunci banyak yang sukses gak sih Pak? Banyak Pak, salah satunya sapi. Sapi keluar dari kandang kan mulutnya ditutupin ember supaya nggak makan padinya tetangga, ya Pak? Lihat gak di kampung-kampung? Dibrongsong. Mulutnya sapi dibrongsong. Kenapa? Biar dia nggak makan padinya
Iya, tapi rata-rata nanti kalau udah sampai di Pengangonan nih, di lapangan Pengangonan, dibuka, makan, gemuk Pak. Takutnya apa Pak? Sapinya mati. Kenapa? Padinya baru dipupuk, rumputnya baru disemprot, mati. Ada hikmahnya gak? Ada, makanya biar Bapak terkabul bertiga, berani gak mulutnya dibrongsong? Hah? Lanjut. Ya, jadi dengan itu maka menjadi ilmu bagi kita bahwa kalau kita punya hajat, maka bukan 90% kata Pak Haji, harus 100% yakinnya bahwa Allah pasti mengabulkan ijabah hajat kita semua. Tapi syaratnya harus apa? Harus dengan keyakinan yang tingkat dewa, keyakinan yang tinggi, 100% yakin mendekat kepada Allah seperti Maryam, seperti Zakaria. Suatu yang tidak mungkin kalau sudah mendekat kepada Allah jadi mungkin. Jadi yang impossible menjadi imnya hilang. Jadi possible, pasti mungkin, pasti terjadi. Nah, hanya bapak-bapak, ibu-ibu pasti di benaknya, di pikirannya, di otaknya bertanya, bilang ke Pak Haji pasti. Apa ngomongnya? Itu kan Nabi. Saya kan manusia. Saya kan manusia yang lemah Pak Haji. Bela dirinya gitu. Itu Maryam kan juga anak Nabi. Dikelilingi oleh Nabi, dilindungi oleh Allah. Lah saya gimana? Apa mungkin? Nah, gitu ya. Kira-kira begitu kan? Iya dong, bela diri kan. Bela diri. Otak kita, di hati kita, di pikiran kita yang terbersit seperti itu. Maka keyakinan. Apa? Ada yang lain, bukan Nabi, bukan keluarga Nabi. Ini kan yang harus kita tunjukkan. Supaya kita tambah yakin. Kalau kita kasih contoh Nabi, banyak kan Nabi yang punya. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Musa dengan tongkatnya saja. Nggak nanya ke Allah, pukul. Pak Haji ngajari pakai centong, ya sudah. Centongin. Praktekin aja centongnya aja, nggak usah mikir. Orang Bekasi bayi udah mati, dicentongin bisa hidup lagi. Ada gak? Ada. Testimoni kan kemarin. Ya, itu keyakinan. Nah, kalau saya manusia biasa gimana Pak Haji? Manusia biasa untuk hajatnya bisa terkabul harus menjadi manusia yang luar biasa. Caranya gimana? Karena kita mau punya hajat yang ekstrim, yang besar, maksa hajat kita, maka ya kita mendekat ke Allahnya juga harus ekstrim, harus maksa, harus luar biasa. Siapa itu? Ada contohnya. Contohnya ada di kisahnya Nabi Sulaiman. Saat mengundang ratu cantik yang bernama Ratu Balkis untuk diundang ke kerajaannya Nabi Sulaiman, di mana kisah itu ada di surat An-Naml ayat 37 ayatnya juga. Kisah Nabi Sulaiman mendatangkan istananya Ratu Balkis ke istananya Nabi Sulaiman. Karena ada isu, ternyata Ratu Balkis walaupun cantik itu katanya kakinya banyak kayak kuda. Nah, penasaran Nabi Sulaiman kan ceritanya gitu. Maka bikinlah kolam di depan masuk ke istananya. Atasnya pakai kaca. Pakai kaca. Sehingga karena Ratu Balkis nggak ngerti itu kaca, dikira harus masuk ke air, maka apa? Ya, ini dicincing gini. Akhirnya Nabi Sulaiman tahu, enggak ya cantik ternyata kan gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, Nabi Sulaiman bikin kejutan.
bikin sayembara. Siapa dari kalian yang mampu memindahkan singgasananya Ratu Balkis ke depan saya sini secepatnya untuk duduk Ratu Balkis, sehingga biar takjub kan gitu. Ada sekelompok jin satu yang bernama jin Ifrit menawarkan diri. Maka untuk kekuatan masih terkenal sampai sekarang jin Ifrit. Cari jin Ifrit itu bisa membantu biasanya. Nawarkan kepada Nabi Sulaiman, saya mampu untuk memindahkan singgasananya Ratu Balkis ke hadapan Tuan sebelum Tuan beranjak dari tempat duduk. Sebelum beranjak dari tempat duduk, istananya sudah datang. Sesungguhnya saya termasuk yang mempunyai kekuatan. Tapi itu adalah jin Ibrit. Ditanya lagi sama Nabi Sulaiman, ada lagi yang lebih cepat. Ada seorang hamba, berarti manusia dong, seorang hamba yang mempunyai ilmu dari membaca kitab. Dia berkata, saya mampu memindahkan singgasana tersebut ke hadapan Tuan sebelum Tuan mengedipkan mata. Jadi sekejap saja. Jadi bilang begitu langsung ada di depan Nabi Sulaiman. Sekejap saja. Apa yang bisa kita ambil benang merah ilmu dari situ? Dia manusia biasa, hamba, punya ilmu. Ilmunya ilmu apa? Membaca kitab. Berarti kalau kita punya ilmu membaca, yang diajarkan Pak Haji, membaca Al-Quran. Jadi orang yang membaca kitab, orang yang membaca Al-Quran sekarang, pasti diberikan ilmu lebih oleh Allah. Contoh ini tadi, Isa itu adalah manusia biasa. Bukan nabi, bukan keluarga nabi, bukan anak nabi. Tapi mampu mempunyai kekuatan lebih untuk hajatnya Nabi Sulaiman pindah. Hanya sekedip mata itu berarti belum sampai, sekedikan gini aja. Kalau Pak Haji setepukan saja, ditepuk. Jadi kalau kita mau seperti itu harus punya ilmu, mendekat ke Allah seperti itu dengan cara apa? Baca Al-Quran. Jadi bukan Nabi Sulaiman yang memindahkan kan? Siapa? Jin? Bukan. Lebih cepat dari jin. Manusia. Jadi alasan bahwa kisah yang kita ceritakan tadi itu kan Nabi. Sudah terbantahkan di kisahnya Nabi Sulaiman. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua mungkin tidak berarti punya ilmu seperti itu. Mungkin. Sangat mungkin. Maka keyakinan dan Ditanam paling tanam dalam. paling dalam, kata Pak Haji tadi apa? Paku bumi, pasak paku bumi. Dalam. Sehingga dalam sekali, gedungnya seberapa pun jadi kuat. Pondasinya seperti itu yang kita yakini. Jadi tidak ada rasa apa tadi? Mengeluh, sedih, mikir, hilang semua. Kalau itu hilang, kita bisa memindahkan apa saja yang dari mana. Kalau dia memang sekejap, nah kita paling tidak butuh proses besok. Mobil ini jadi milik saya. Jangan diajarin gitu, ntar mobil gue dipraktekin. Oh, jangan, ini emang nggak boleh diajarin. Kemarin ada tamu gue, foto gue ditaruh di alat kelamin, gue ngasih duit, ya kan?
Senjata makan tuan. Aduh, lo nyontoin apa kayak gitu? Tanah nanti juga. Kebun sawit. Nah, toko apa namanya? Ruko. Ruko. Ini jadi milik saya untuk nasi Padang yang cabang ketiga. Jadi nasi Padang itu manajemen gampang ya. Padang pertama istri dari Bogor. Padang kedua di sana istri dari Bandung. Padang ketiga di sana istri dari Papua. Bekasi. Istri yang di timur dari Papua. Nah, sehingga seminggu sekali tinggal kontrol. Iya. Bekasi sana kontrol saja. Sebulan langsung alat lamino peot. Tinggal bikinkan aja itu. Iya. Jadi istri yang nyetor ke bapak. Jangan bapak ngasih ke istri, saya nggak setuju. Zaman sekarang istri wajib nyetor ke suami. Hah? Hah? Oh goblok. Ya, Jadi maunya itu yakin di Al-Quran seperti itu Bapak ya? Yakin, maka sesuatu Ali Imran-nya ayat 37. Pak, Ayat ketiga, surat ketiga, ayat ke-37. Coba. Pak, enaknya nih Pak di RDAY, dasarnya semuanya ada di Al-Quran semua. Semuanya ada. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, ada. Sedekah subuh nggak boleh bolong, ada. Memang saya agak ekstrim harus maksain. Emang banyak yang di luaran sana yang pada nggak setuju maksain. Loh, dasarnya ada di Al-Quran dalam waktu sempit dan waktu longgar. Jadi sempit itu kalau pas kita lagi bokeh, paksain. Tapi kan di luaran sana kok sedekah dipaksa. Gak apa-apa, hak gue, itu kan pasien gue bukan pasien lu. Nggak bisa Pak, nih maaf nih Pak. Bapak kan dulu pernah punya istri. Pada saat ML, pada saat spermanya mau keluar, ditekan nggak Pak? Nggak mungkin. Itu namanya maksa gak? Maksa. Mana ada orang mau spermanya keluar dicabut. Bisa dipukul lo sama istri lo. Gebluk aja. Papa. Ya betul? Mana mic-nya, mana mic-nya, mic, pakai mic, pakai speaker. Al-An'am itu. An'am. Ayatnya coba 37 juga. Berapa? Bisa. Pokoknya Bapak tinggal paksain. Kalau Bapak pernah berguru ke Kiai A, Kiai B, Kiai C, pending dulu. Bapak pakai dulu ilmu RDAY. Bapak pernah berobat ke Cipto Mangunkusumo RSCM. Sekarang Bapak berobat di PMI Bogor. Stop dulu obat rumah sakit RSCM. Minum yang di PMI Bogor dulu. Ini enggak. Pindah berobat ke PMI Bogor. Pindah berobat ke RDAY. Yang di sana masih dipraktekin. Enggak bisa bos. Kalau ibarat obat, Bapak minum yang di RSCM juga, minum juga yang sekarang di PMI Bogor. Akhirnya apa? Overdosis. Ya iyalah, lu sekarang gurunya siapa? Gue SD Impres, ya udah pakai dulu. Jangan dibanding-bandingin sama yang di sono, kan sono kiai, gue kan bukan kiai. Gue SD Impres, ya udah pakai ilmu gue dulu. Kalau ilmu gue manjur, Pak, zaman dulu Pak. Kalau Bapak ingat nih zaman dulu, zaman saya kecil, itu kalau kita masak Pak, santan, itu supaya santannya nggak pecah, diapain zaman dulu nenek saya?
Pakai daun pisang Pak, dicemplungin ke dalam sayurnya. Jadi kalau kita nggak aduk nggak bakal pecah. Dulu nenek saya nggak pernah tuh makanan basi. Kenapa? Karena dicampurin bawang putih 3 ganjil, cemplungin peluk. Nggak bakal basi Pak, sampai besok juga nggak basi. Ini kan ilmu kearifan lokal. Zaman dulu kalau Bapak masak keasinan emang dibuang? Enggak. Zaman dulu pakai apa? Pakai kentang. Iya, betul. Kentang dipotong-potong, dimasukin ke dalam, jadi nggak asin. Apa itu ilmu aliran sesat? Enggak lah. Ini ilmu zaman dulu, Pak. Zaman dulu kalau misalkan Bapak jedotan nih, lari-lari, sininya benjol, kan diuyak pakai rambut mamanya. Betul gak? Iya. Zaman dulu Pak, kalau tetangga depan ada yang meninggal, kita dikasih apa nih? Dikasih bengle Pak. Bengle yang kayak kunyit itu. Ditaruh di jidat, jadi sini. Ya betul. Atau kalau kita ada apa-apa, ke dapur, penggorengan atau panci yang hitam dicolok. Ya, ditaruh. Apa itu aliran sesat? Enggak lah, ini ilmu kearifan lokal Pak. Atau anak kecil maghrib-maghrib zaman kita dulu kecil. Sama nenek kita disuwuk atau dicamahan. Atau digembokin biar gak rewel. Atau kalau kita mau piknik nih, bawa anak kita masih bayi nih. Bawa tanah yang buat ngubur ari-ari sedikit aja buat syarat. Dibawa deh, ntar kita gak bakal rewel. Walaupun jauh ke rumahnya neneknya, ke rumah tantenya nginep, itu anak gak bakal rewel. Kan udah bawa tanah itu. Dipegang, bungkus pakai plastik, bawa udah. Tidur deketin dia situ. Daripada rewel bos. Oh itu, iya itu ilmu kearifan lokal. Ilmu kearifan lokal zaman dulu. Tapi masih manjur. Bukan aliran sesat. Bisa dipraktekkan di alam modern sekarang Pak Ji? Iya Pak. Kan yang pada nggak setuju tuh yang lahiran tahun 90. Lahiran tahun 2000. Kita kan lahiran tahun 70 masih ngalamin bos. Itu orang-orang yang pada nggak setuju sama ilmu RDI karena dia lahirannya tahun 80, tahun 90, tahun 2000. Apa sekarang orang yang lahiran tahun 2000 kenal yang namanya penyanyi Ebit GAD? Ada apa sapana? Obi Mesak, Panci Pondah, Pance Pondah. Nggak kenal. Zaman kita kan itu ya kan, Obi Mesak ya. Pance Pondang yang lahiran tahun 70. Bruri Peso 5 ya. Iya. Dedi Dores ya. Gito Rolis ya. Jadi maunya saya Pak, biarinlah di luaran sana dia ngomong negatif tentang kita RDAY nggak apa-apa. Yang penting Bapak praktekin dulu, manjur gak kayak zaman dulu nih. Orang sakit gigi, colek alat kelamin, taruh di gusi. Sakit kista, giginya ada kistanya, daripada dioperasi, colek alat kelamin, taruh di kistanya. Gusi bengkak, colek. Manjur. Pak Haji, pernah saya juga mengalami seperti itu. Sakit gigi pakai urinnya pakai kencing. Iya, sembuh gak? Alhamdulillah. Nah ini gak sembuh-sembuh Pak, bisa gak Pak? Dikencingin nih Pak. Air mana untuk di warung Pak Haji? Iya. Iya itu kan ilmu kearifan lokal Pak. Jadi ilmu kearifan lokal nenek kita zaman dulu banget. Zaman dulu Pak, kalau Bapak anyang-anyang, kencing tuh anyang-anyang, obatnya apa? Jempolnya diikat pakai jerami. Kalau sekarang kan nggak ada jerami, jempolnya diikat pakai karet. Betul nggak? Iya. Karena orang Cina-Cina kalau duduk gitu saya rambut sama saya. Uyak. Iya. Nah. Semua anak Cina-Cina gitu ya. Sekarang masih juga ada. Masih ada. Ini anyang-anyang dibawa ke dokter. Ya gak usah, tinggal karena nggak ada jerami, nggak ada oman, jerami kan nggak ada. Gantinya karet. Diikatlah jempol kita pakai karet. Udah normal, kencingnya normal. Itu ilmu zaman dulu Pak. Simbah gue dulu, nenek gue. Pengen dagangan rame zaman dulu. Cebok alat kelamin kita disiramin di depan warung.
Supaya kalau ada orang yang nyiram tanah kuburan tawar. Kalau ada yang mau ngambil pelanggan kita tawar. Kita dagang apa? Nasi Padang. Bahan baku nasi Padangnya kayak beras, daun bawang. Dilangkain dulu 9 kali sama kita. Boleh bapak, boleh ibu, langkain dulu. Nah zaman dulu Pak, kalau bapak lihat ada orang kendurian. Ya kendurian tuh orang mati dikasih selamatan. Namanya kendurian. Itu sebelum kenduriannya berkatnya dimakan sama kita sekeluarga. Dimasukin dulu ke dalam kolong. Supaya apa? Supaya sawan. Biar nggak sawanan. Betul ya? Barulah dimakan tuh kenduriannya bareng-bareng makan. Apanya berkatnya ya. Kalau enggak, waduh sawan bos. Itu kan kendurian orang mati. Nah iya. Nanti kan ada ayam ingkung di suwir-suwir kan ada di atasnya. Nah itu kita dikolongin dulu baru dibagi-bagi. Itu orang bilang ih itu ilmu apa bos. Lo coba nggak dikolongin bohong lo nggak sawan. Pasti sawan. Nah itu ilmu zaman dulu. Orang mati depan rumah biar nggak sawanan kan mayatnya mau dibawa keluar ke kuburan. Yang anak bayi mesti dikasih bengle. Atau itu injet. Yang kayak kunyit tuh. Injet namanya injet. Taruh. Atau panci dah tuh item-itemnya. Penggorengannya tuh. Angusnya. Taruh. Kayak India iya betul. Kalau enggak bohong tuh anaknya enggak rewel. Kok rewel dibawa ke dokter? Senengan dokter. Dokter ada orderan padahal goblok. Orang tuh ilmu karipan lokal. Jadi maksud saya ya. Pak Haji itu pernah saya alami juga. Anak saya yang paling gede itu nangis terus segala macam. Apa? Yang paling gede itu anak saya itu nangis terus sama usia. Ya. Kurang lebih 8 bulan lah. Anak bapak nangis terus? Ya waktu itu. Di usia 8 bulan? 8 bulan. Iya. Terus gimana? Obatnya apa Pak? Ya? Obatnya apa zaman dulu? Ya itu pakai itu. Pakai apa? Pakai bukan arang, bawang putih itu. Oh iya. Itu terang aja. Itu nenek bilang, mana mah goblok juga itu hasilnya. Itu kan istilah Sunda itu kan. Iya. Saya dari Garut kan aslinya. Kamu goblok kamu itu katanya. Pakai obat segala macam. Karunya kasihan. Nih. Alhamdulillah. Iya, zaman dulu kalau kita Maghrib punya anak itu jam selisa udah tidur nyenyak. Iya, kalau kita dulu punya anak kecil, cegukan. Itu obatnya pakai apa, Pak? Pakai koran, kalau nggak pakai tiker yang dari itu pandan, taruh di jidatnya dia. Jilat. Ah. Kalau baby kan orang Cina kan nggak percaya. Ya. Itu pokoknya tak gigit gitu, tak anu gitu. Tempelin ya. Nah, kalau kan sukanya kan kuahnya mati-mati. Iya. Nah, itu dia kan pernah nggak sama saya. Jadi rewel gitu. Terus dia diam-diam tak gendong, kok sendiri. Iya. Anaknya Cina. Iya, so. Orang Jawa sih saya. Terus celana dalam dari remaja sampai sekarang. Balik dari dulu dari nenek saya ngajarin gitu dari remaja sampai sekarang. Ini aja lagi juga tak balik. Sekarang celana dalam kamu dibalik. Balik lah Pak Haji. Kasih lihat bapak-bapak biar dia tambah percaya. Kasih dulu ini, Pak. Kasih lihat dulu. Simpan dulu biar Alah dia nggak percaya. Kasih lihat. Anamel 37, 38, 39, 40 itu beruntun. Ya, Ali Imronnya satu ayat. Ayat 37. Oke, kalau Anamel 37 boleh 37, 38, 39. Oke. Bapak dari mana belakang? Kasih mic-nya. Bapak dari mana? Dari Indramayu, Pak. Oh iya. Apa kegiatannya sehari-hari? Belum ada kegiatan, Pak. Belum ada. Iya, Terus sekarang ke RDI apa hajatnya? hajatnya ingin utangnya lunas pasti, Pak. Oke. Yuk sebelahnya. Dari mana? Assalamualaikum Pak Haji. Saya dari Kebayoran Lama Pak Haji. Sehari-harinya apa? Gabut Pak Haji. Apa? Seruntulan. Contohnya? Contohnya saya minta-minta ke orang untuk makan. Karena kedua orang tua saya udah meninggal Pak Haji sama adik-adik. Hah? Sama adik-adik udah meninggal. Saya cuma sebatang kara di sini. Orang tua kamu udah meninggal. Ya, keduanya.
2024 kemarin. Saudara kamu udah meninggal. Ya, adik saya udah meninggal dua-dua. Nah, kamu umur berapa? Saya 39 Pak Haji. Udah pernah kawin apa belum? Bercerai. Udah pernah kawin? Ya. Udah pernah punya kawin? anak. Belum punya anak. Udah punya anak? Belum. Belum punya anak. Mm-mm. Yang nyerain kamu atau istri kamu nyerain kamu? Karena saya bercerai itu istri berselingkuh Pak Haji. Saya pulang kerja dia lagi berhubungan badan sama teman saya sendiri. Kamu nggak ngeliat? Lihat sendiri dengan Kenapa mata nggak saya. kamu tepokin? Terus. Ayo lagi. Mama semangat. Kenapa nggak lo semangatin? Bini lo pas lagi ML lo semangatin. Udah gitu nanti lo bunuh. Oh iya. Nah bos tahu RDI dari mana? Dari kawan saya Pak Haji. Ngomong apa dia? Ya coba untuk Bogor Pak Dwi Susanto. Alhamdulillah saya bersyukur buat Pak Haji hari ini saya bisa sampai ke sini. Bersyukur. Ya, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah banget. Gue astagfirullahaladzim. Lo bersyukur, gue astagfirullahaladzim. Lo datang. Enggak lah, ntar gue itu ya gue ajarin ya. Yuk sebelahnya. Nama. Assalamualaikum Pak Haji. Nama saya Marzuki dari NTB. Marjuki dari NTB. Nggih, Nusa Tenggara Barat. nggih. Kabupaten apa? Lombok Barat. Lombok Barat. Lombok Barat, Kecamatan Ampenan. Apa? Kecamatan Ampenan, Kelurahan Kebonsari. Oh iya. Di sana apa kegiatannya? Enggak ada, sekarang kemarin pernah jual beli mobil tapi udah bangkrut Pak Haji. Bangkrut. Ya. Nah, terus Di Lombok, NTB, Lombok Barat, di sana tinggal sama siapa aja? sama anak, sama istri. Oh iya. Jadinya saya juga kenal RDAY dari YouTube dan saya coba praktikkan ilmu RDAY. Apa yang udah dipraktekin ilmu RDAY? Pertama saya kenal kan dulu mandi apa namanya? Pandan jam 00 itu sama mandi tobat telanjang pernah saya coba. Terus keberhasilannya yang sudah berhasil. Pertama saya punya utang di bank itu 100 juta Pak Haji. Karena saya lihat dari RDAY pakai celana yang tidak pernah dicuci selama 9 hari itu. Saya masukkan ke dalam botol sampai saat ini masih di dalam kulkas. Setahun ini tidak pernah saya ditagih sama bank. Iya. Itu. Terus kedua, istri saya pernah praktikkan uang, ngajak ngomong uang itu Pak Haji. Sayang, saya sekarang kan masih butuh sama kamu, sekarang saya mau pakai kamu belanja, tolong nanti balik lagi gitu. Kita pakailah belanja uang itu, terus besok paginya ada lagi di dompet itu Pak Haji, uang itu makanya saya yakin harus ke sini gitu. Tapi yang itu istri saya. Dan kemarin saya pernah lagi tidak punya uang sama sekali. Saya coba membaca ini, alhamdulillah 999 kali. Nah Bapak kesini sama siapa? Sendirian Pak Haji. Oh iya. Terus ada keponakan saya di HP itu, kamu harus turut patuh apa yang saya ngomong, kamu harus ikut gitu. Saya teleponlah keponakan saya ini. Kalau ke rumah aja, paman katanya. Saya ke sana. Ada apa paman katanya? Saya butuh uang. Berapa katanya? 5 juta saya bilang gitu. Oh ya ada uang ini, tapi saya mau pakai bayar STNK mobil katanya. Tapi enggak apa-apa sudah. Paman dah pakai. Nanti belakangan saya perpanjang STNK katanya. Alhamdulillah saya dikasih uang itu 5 juta Pak Haji. Itu. Nah, saya coba untuk manggil uang pakai centong, tapi kan centong biasa enggak bisa kalau yang itu Pak Haji belum ada bukti kalau gitu. Karena saya dengar dari YouTube,
harus centong yang umur 100 tahun apa katanya, makanya saya coba. Centong tua. Iya. Saya pakai yang kalau itu belum berhasil. Nah, terus yang ketiga mungkin saya pernah ngerubah kilometer listrik Pak Haji. Setahun saya pakai itu yang tadinya bayar 200.000 bisa dirubah menjadi sekitar 100 atau 75. Ketahuan saya sama PLN, dicabut lah itu Meterannya. dan saya dikenakan denda 7.500.000. Nggak punya uang, saya pakailah ilmu RDAY gitu. Ilmu yang mana? Yang alhamdulillah itu saya baca 99 kali malamnya. Karena ada surat panggilan, besok paginya mau berangkat ke PLN, saya baca itu dari rumah sampai di sana. Saya gosok-gosok mejanya. Iya. Hutang saya hilang yang ada di sini. Saya kasihlah surat panggilan. Dilihat di komputer, enggak ada, enggak punya hutang ini gitu deh di PLN. Enggak jadi saya bayar yang 7,5 juta. Itu kejadian yang sudah saya praktikkan. Walaupun saya minta maaf Pak Haji, saya sudah sebelum kesini saya sudah coba ilmunya Pak Haji gitu. Bapak namanya siapa? Marzuki. Nah, tetapi waktu itu Pak Haji, waktu di bank itu saya sempat ngirim sedekah subuh 3 kali sebelum saya ke PLN. Saya lihat di YouTube ada WA-nya itu, saya pernah ngirim dari WA itu. Pas kejadian mau dipanggil itu saya kirim dulu 3 hari berturut-turut 100. Masuk. Nah, tapi tidak pernah dibalas sama Pak Haji. Mungkin karena terlalu banyak gitu. Saya ke ke PLN. Hutang saya itu di sana di komputer itu enggak ada, enggak ada muncul gitu. Itu Pak Haji. Mungkin boleh tadi terangin ya. Ya. Ibu siapa namanya? Halo, Assalamualaikum. Saya Eva Aristia. Siapa? Eva Aristia. Tinggal di mana? Di Sukabumi, Cianjur Selatan. Oh ya, sehari-hari apa? Sehari-hari ya belum ada kerjaan Pak Haji. Sehari-hari nggak ada kerjaan? Nggak ada. Nah ini tahu RDI dari mana? Dari YouTube Pak Haji. Apa yang tertarik dari YouTube? Dari YouTube mau ini apa sih? Mau usaha sih Pak Haji rencananya. Mau Usaha apa? Bikin ya jajanan anak-anak aja gitu. Udah ada modalnya belum? Belum Pak Haji. Oh iya. Iya. Berarti sama kayak Bapak. Jadi gini Pak, tadi saya udah nerangin nih sama Bapak bertiga. Saya udah nerangin sama Ibu tadi. Intinya kuncinya satu. Bapak mesti tanam dulu keyakinannya yang kuat. Pasti hajat saya cair. Pasti 10 miliar cair. Pasti 10 miliar cair. Pasti 10 miliar cair. Itu dulu. Kalau Bapak enggak bisa. Apa? Setiap hari Pak, tiap hari. Ya apa? Iya, habis sholat. Bapak yang bertiga sama Ibu tadi satu, ada pertanyaan nggak nih? Ini kebetulan ada yang privat lagi nih satu. Ada lagi pertanyaan lagi Bapak bertiga sebelum saya tutup? Saya mau nanya Pak Haji. Jadi saya kesini ini kan berseberangan dengan istri itu. Jadi istri kurang paham gitu kan. Jangan Pak, jangan takut. Bapak jalan sendiri karena istri saya juga nggak sepaham sama saya. Tapi saya jalanin. Setelah saya berhasil, istri saya sepaham. Udah tenang aja. Bapak buktiin dulu cair 10 miliar. Amin. Ya nanti istri kasih. Ya. Gitu. Nanti istri itu kalau ada duitnya abang sayang. Iya. Hah? Nah ya. Tuh pengalaman dia tuh. Akhirnya dia yang ditendang. Buktinya saya ditendang dulu. Iya.
Tenang aja bos, udah praktekin aja dulu. Ya, Jangan, makasih, Pak saya Haji. nggak sepaham, istri saya belum jalanin nggak apa-apa. Yuk. Baik, terima kasih untuk sekian kalinya Pak Haji. Saya akan meminta Pak Ustadz mungkin nanti teknisnya gimana ya, Iya. teknis apakah dibaca yang tadi itu atau Nggak dibaca, dipraktekin. dipraktekin. Surat Al-Muzammil nggak dibaca, dipraktekin. Surat Fatir nggak dibaca, dipraktekin. Kalau dibaca diamalin dong. Iya. Janganlah kelamaan lo, percuma. Coba ya, mohon Oh iya, ya. apa Jadi maksudnya saya nyampaikan ayat tadi itu untuk dibaca. Dibaca dalam arti untuk menambah keyakinan. Bukan untuk diamalkan. Bukan untuk dijadikan wirid. Kan ada bacaan tuh, Yasin. Bukan untuk wirid. Enggak. Tapi dibaca, oh iya ya, benar. Ini ada dasarnya. Ada dasarnya ini, berarti saya bisa seperti ini, saya yakin seperti ini. Iya. Gitu ya, jadi yakin. Kalau di situ ada tulisan artinya bangun 1/2 malam. Ya berarti Bapak mesti bangunnya 1/2 malam. Habis bangun, senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Bapak harus baca Quran. Kalau suratnya jangan dibaca lagi. Enggak. Sekali aja, yang penting Bapak tahu dasarnya. Amalin deh. tafsirnya apa gitu ya? Iya. Biar cepet, Pak. Ya, biar Saya maunya tahun ini harus terkabul dan cair 10 miliar. kalau bisa Iya. kalau bisa bulan ini gitu. Boleh. Kalau bisa itu loh. Boleh. Kan harus yakin. Iya. Harus aku yakin kan. Kalau Iya. bisa harus bisa mengalahkan segalanya keyakinan itu. Bisa? Allah kun fayakun kan bisa. Iya. Oke. Terima kasih Haji. Yo. Atur nuhun. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ada pertanyaan lagi nih sebelum saya tutup. Ya, saya kan selama ini udah diajarin sama Pak Haji ya, praktek itu. Yang sampai sekarang kan itu rumah saya itu kan belum laku. Apa ada cara lain gitu Pak? Tadi caranya Bapak ajak ngomong dulu rumahnya. Oh udah. Iya Itu kan. terus. Oh terus ya. Iya. Mungkin itu rumahnya kan nggak mau dilepas karena Iya. dia masih cocok sama Bapak. Heeh. Bapak berupaya terus Pak. Banyak anak kecil yang kalau nggak ditetein nangis. Iya. Ibunya pakai minyak kayu putih, pentilnya gagal. Gagal. Pentilnya pakai brotowali, gagal. Iya. Gimana caranya Pak? Praktekin terus. Bapak juga begitu, ajak ngomong. Iya. Bapak ajak ngomong pelan-pelan. Bapak ajak ngomong. Pasti laku, nggak mungkin enggak Pak. Iya. Pasti laku. Kan ada tamu RDAI, Pak Haji, rumah saya kok nggak laku-laku. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Semua hajat kita pasti Allah kabulin. Kenapa hajat gue lemot? Lo introspeksi dulu coba. Nah dia introspeksi, oh dia nggak pernah sedekah subuh bos. Oh. Coba lo terangin hadisnya Nabi. Hadisnya Nabi. Ada yang selalu ditekankan Pak Haji itu apa? Sedekah subuh jangan bolong seberapapun. Jadi dalam Lo cek keadaan Kek, yang sedekah 10 juta ada apa enggak tuh tadi? dalam mau masuk? keadaan lapang maupun sempit. Lapang ya lapang, sempit dipaksa seberapapun subuh sedekah. Karena kata Nabi setiap ini datang 2 malaikat. Setiap pagi. Datang 2 Malaikat yang satu Yang doanya satu beda. Doanya mendoakan orang yang sedekah. Allah berikanlah ganti yang berlipat ganda kepada orang yang ahli sedekah ini. Sedekah pagi subuh. Yang satunya bukan Malaikat yang satunya bukan lagi dia, nih. bukan malaikat yang ini yang mendoakan, tapi malaikat yang satunya datang Bikin lihat hancur. kepada orang yang tidak bersedekah, yang gigir, lenyapkan, habiskan harta orang yang bangkrutin, harta orang yang tidak bersedekah, yang pelit bersedekah. Makanya RDAI maksain sedekah subuh wajib, paksain sedekah Jumat barokah wajib, paksain sholat badiah qobliyah wajib, paksain sholat tobat wajib. Kita maksain aja biar cepat terkabul.
bulan ini atau paling lama tahun ini. Iya. Iya. Yang paling banjur sama anak yatim. Karena kan anak yatim anak yang dicintai Nabi. Paksain anak yatim kalau nggak ada numpang aja di sini. Yatim kurung, yatim umroh, yatim tahajud. Ya sebenarnya sih. Makannya sehari sekali aja, nggak usah makan 3 kali. Ya kan yang 2 kalinya buat sedekah. Iya. Ada 1. Ya. Gitu. Oke? Iya. Paksain ya. Iya Pak. Oke, Ibu, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ada Pak, 1 aja Pak Haji. Apa? Minta doanya dan Gak mungkin gue doain lo, saudara bukan temen bukan lo, langsung berdoa langsung ke Allah aja. Ngapain bebanin minta gue? caranya Pak Haji biar dapat punya rumah lah. Ya lo Pak Haji. langsung berdoa ke Allah, Iya. nanti anak yatim ngaminin. Amin. Kalau lo minta doa sama gue nggak mungkin beban buat gue. Mendingan gue doain anak bini gue. Caranya gimana Pak ya Haji? Lo langsung ke Allah, nanti Iya. anak yatim amin. Amin. Doanya pesawat, amin anak yatim roket, tush gitu. Oke? Oke. Oke. Amin. Gue tutup, Ibu J, tanya dulu nih Ibu yang mana gabung sama yang itu atau gimana? Coba Ibu ikut UJ dulu ke informasi. Yuk, gue tutup dulu ya Pak, nggak apa-apa ya, Pak. Soalnya udah malam ya. Sip. Makasih banyak Pak Haji. Yuk. Assalamualaikum. Yuk.